Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan, Revealer Lady di program News from the Future. Dan hari ini ada sesuatu hal yang sangat spesial karena kita memasuki Rosh Chodesh bulan Av atau pergantian bulan baru yaitu bulan Av penanggalan Yahudi. Tetapi di hari ini, di hari yang sama juga tepat pergantian tahun baru Jawa atau 1 Suro dan juga pergantian tahun baru Islam 1 Hijriah. Saudara, kita harus benar-benar membuka mata telinga rohani kita untuk kita mendengar apa pewahyuan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Saya akan mulai dengan pengertian bulan Av yang pernah kami bagikan, yang sudah sering sekali Revival Fire City bagikan mengenai bulan Av. Bulan Av dari kata Av, Avi, yaitu artinya father. Poin yang pertama, pesan profetik di bulan ini, kau harus tahu siapa bapakmu, kau harus mengenal identitasmu sebagai anak. Kita bukan lagi orang-orang yang memiliki roh yatim piatu, tapi kita harus tahu kita punya Bapa yang baik dan dia selalu membela kita, dia selalu ada buat kita. Terkadang ada spirit yatim piatu yang membuat kita gak bisa merasakan cinta Tuhan. Tapi biar di bulan ini kita merasakan cinta dari Bapa kita, karena dia adalah Av, dia adalah Bapa kita yang menjaga kita, yang melindungi jalan-jalan kita. Saudara, di bulan Av ini terkenal dengan the narrow road. Karena saat dulu di bangsa Israel ketika dia melalui bulan Av, begitu banyak kegagalan demi kegagalan terjadi. Dan tidak sedikit bangsa Israel yang akhirnya gugur di padang gurun di bulan ini. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui siapa Bapa kita dan bagaimana kita melekat kepada Bapa kita. Yang kedua, bulan ini saudara perhatikan apa foundation hidup kita, apa pondasi hidup kita. Hari ini kita mulai cek apakah pondasi kita pasir atau batu karang, apakah pondasi kita hubungan dengan Tuhan atau kemelekatan kita pada dunia. Saya pernah bagikan bahwa kemelekatan adalah sumber penderitaan. Hari ini pastikan pondasi kita, kemelekatan kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Pastikan bahwa Jesus be the center. Pastikan Tuhan menjadi pusat segala-galanya hidup kita. Kalau bulan-bulan lalu mungkin kau sedang berjalan menjauh dari hadirat Tuhan. Kalau bulan-bulan lalu kau kecewa, kau sedang berhenti daripada rutinitas pelayananmu, kalau kau sedang menjauh dari tahta kasih karunia Tuhan, mari kembali refresh kembali. Bulan ini mendekat kembali dan taruh pondasi yang benar dalam setiap pelayanan hubungan kita. Saudara, bulan ini juga berbicara yang tadi saya katakan narrow road atau jalan yang sempit, dan itu seperti lubang jarum, needle eyes. Hari-hari ini kalau kita mau lewat jalan yang sempit, kita gak bisa bawa beban kita. Kalau kita mau lewat jalan yang sempit, kita gak bisa pakai setiap atribut-atribut kemegahan kita. Tapi ini waktunya kita merendahkan diri kita. Kita lepaskan beban kita. Kita melepaskan beban dunia, beban masalah. Saudara bayangkan kalau jalan yang sempit, kalau kau banyak bawa barang-barang, kau gak akan bisa lewat jalan yang sempit itu. Tapi kau lepaskan beban itu, kau lepaskan jubah kemegahanmu, kesombonganmu, jubah pelayananmu, atau apapun keakuan kita, kerasa kebanggaan yang kita pertahankan, kalau kita lepaskan itu, maka kita bisa melalui setiap celah yang sempit. Kita bisa masuk ke narrow road. Hati-hati di bulan ini kesombongan kita, amarah kita, keakuan kita akan dipancing. Oleh karena itu jaga hati kita, jangan sampai kita terpancing emosi, jangan sampai kita akhirnya ribut, dan sampai akhirnya kesombongan itu membuat kita kehilangan jalan-jalannya Tuhan. Saudara, bulan ini artinya kita proskuneo. Proskuneo seperti anjing yang menjilat kaki tuannya. Ketika dia bilang, Lord, I need you more than anything. Aku perlu engkau lebih dari apapun juga. Ketika kau tiarap, ketika kau menjadi nol dalam artian kau benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan untuk kau melalui setiap celah yang sempit ini. Amin, saudara. Di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang gak enak, justru kita semakin perlu yang namanya grace. Kita perlu yang namanya anugerah Tuhan untuk kita dapat melalui setiap celah yang sempit dalam hidup kita. Selanjutnya saudara, bulan ini berbicara tentang singa dari suku Yehuda. Karena konstelasi di bulan ini about Leo, about lion, dan suku Simeon itu yang berlambang dengan lion. Saudara, tapi ada dua lion, ada dua singa yang digambarkan dalam firman Tuhan. Yang pertama, singa dari suku Yehuda. Dia yang berperang bagi kita, dia Allah yang menghapus setiap air mata kita, dia yang membuka kunci Daud buat setiap kita. Tapi ada satu lagi, Tuhan katakan, iblis mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia menantikan orang-orang yang dapat ditangkapnya. Hati-hati di bulan ini saudara, kita harus ambil posisi terbaik, kita pilih
bahwa kita ada di barisan Lion of Judah. Kita ada di barisan singa dari suku Yehuda Tuhan Yesus Kristus. Pakai setiap perlengkapan senjata perangmu dan aumkan firman Tuhan, aumkan pujian penyembahanmu, aumkan kebenaran, aumkan doa-doamu. Dan jangan sampai kita terjebak oleh intimidasi dari singa yang satunya lagi, yaitu singa si jahat yang mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Hari-hari ini singa itu, si jahat itu lagi mencari adakah orang-orang yang dapat ditelannya. Dan kita berdoa hari ini bahwa kita semua diluputkan. Karena ada kuasa darah Yesus yang memprotes hidup kita dan seluruh keluarga besar kita. Sehingga kita bukan orang-orang yang diterkam daripada si jahat, tapi kita orang-orang yang menang. Karena singa dari suku Yehuda, Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, itu yang berperang bagi kita. Kitalah barisan Mesias. Kitalah pasukan-pasukannya Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, di bulan Av ini apa yang harus kita perhatikan, saudara? Karena yang tadi saya katakan ini bertepatan sekali dengan musim yang baru. Ini bertepatan sekali, ada banyak tanda-tanda profetik terjadi. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Karena ingat saudara, di bulan ini bangsa Israel mengalami kegagalan berkali-kali. Jangan sampai itu terjadi pada kita dan keluarga kita. Yang bagaimana kita harus press in, kita harus melewatinya pertama di Amos 3 ayat 7-8. Saudara bisa buka di rumah. Amos 7 ayat 3-8, bahwa kita harus perhatikan perkataan para nabi, perkataan profetik dari para pemimpin rohani kita, daripada hamba-hamba Tuhan. Kita percaya teguh dengan firman Tuhan, sehingga cara kita untuk dapat melalui bulan ini dengan kuat, yaitu dengan rema firman Tuhan dan setiap perkataan profetik nubuatan yang sudah engkau terima, dan aumkan itu. Perkatakan kebenaran itu hari demi hari. Jangan biarkan apapun membungkam mulutmu, tapi itu mengaum dan mengalahkan semua intimidasi. Yang kedua, terus eksekusi kehendak Bapa. Seperti tadi bulan ini about Father. Kalau kita anaknya, kita akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati Bapa kita. Kita mengeksekusi apa yang kehendak Bapa. Apapun rintangannya, jangan menyerah. Terus lakukan dan tetap laksanakan agenda Bapa kita. Dan selanjutnya apa? Hancurkan semua stronghold, hancurkan semua old cycle kita, dan izinkan Tuhan membangun baitnya dalam hidup kita. Hancurkan semua beban dosa, beban permasalahan, beban kekhawatiran, apapun yang membuat jalan kita lambat, yang membuat jalan kita berat, beban-beban yang ada pada kita, lepaskan itu semua. Izinkan Roh Kudus mengambil bagian, izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, dan izinkan Tuhan mengangkat semua beban-beban dalam hidup kita, sehingga kita berjalan lagi dengan kuat. Kita akan masuk celah yang sempit dan masuk dalam tanah perjanjian dengan gilang gemilang. Karena Tuhan katakan, ini waktunya kita maju dan tampil bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kau pikul bebanmu sendiri. Jangan kau mau dikalahkan dengan kekhawatiran, ketakutanmu, overthinkingmu. Tapi lepaskan itu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan selanjutnya setiap hari angkat perisai imanmu. Untuk kita tetap percaya dalam kebenaran dan bukan kenyataan. Angkat perisai iman kita. Kita bukan lihat apa yang kenyataan di sekitar kita, tapi kita lihat kebenarannya, bahwa janji Tuhan ada buat setiap hidup kita dan keluarga kita. Jangan pernah menyerah, angkat perisai iman itu setiap hari. Amin, saudara. Tetap semangat, karena bulan ini kalau saudara tangkap dengan iman, saudara lakukan apa yang menjadi bagian daripada revelation ini, saudara akan menikmati kemenangan gilang gemilang. Ingat, this is the Lion of Judah. Inilah masa untuk berperang, merebut apa yang menjadi bagianmu. Jangan biarkan iblis mencuri apa yang menjadi bagian kita. Amin. Jangan biarkan kita hanya menjadi victim, korban. No, kita adalah victor. Kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dan menjamin kemenangan setiap kita. Amin, saudara. Tetap semangat, tetap kuat. Ini menjadi bulan yang luar biasa. Bulan dari kegagalan menuju kemenangan, dari kehancuran menuju pemulihan. Bulan dimana kita berjalan dengan Bapa kita. Bulan dimana kita menerima setiap kelimpahan demi kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima semua daripada Tuhan. Kita tolak kebaskan semua serangan balik, tuntutan-tuntutan dalam bentuk apapun. Akhir kata, saya Rara Siahaan, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.